Di kampus, suasana penuh kegembiraan. Saskia baru saja memenangkan lomba karya ilmiah dan lolos seleksi internasional. Ilma dan Naila menyambutnya dengan sukacita. Iya, karya ilmiahnya lulus seleksi internasional, cuy. Iyalah, semua tuh berkat kerja keras aku. Tapi tidak boleh sombong juga, Kia. Semua tuh karena kuasa Tuhan juga. Apa sih mah, aku tidak percaya kayak gituan tuh. Itu semua tuh murni karena aku dewek mah, bukan karena siapapun, bukan karena Allah. Aku tidak percaya sama hal-hal kayak gitu tuh. Iya, Kia. Itu tidak boleh kayak gitu juga. Siapa tahu itu rencana Allah untuk kau. Kamu berdua nih kompak yo, lah dibilang aku tidak percaya sama apapun itu. Sudahlah. Ya udah deh. Kalian tau ada yang Agus tuh? Apa lagi? Iya, dia ngambil donasi tidak dibalikin. Berulang lagi dia. Ya apa nih? Apa? Kenapa Ki? Udah apa. Sumpah kok kalau ada apa-apa cerita. Ida, aku cuma teringat sesuatu, be, tidak apa-apa. Sumpah, Ida, tidak apa-apa. Beneran? Tidak apa-apa, ayo kita masuk kelas. Ya Allah, dinginnya. Enaknya. Di rumah, setelah merayakan keberhasilannya bersama teman-temannya, Saskia tiba di rumah dan hati kepuasan saat ia hendak masuk ke kamarnya. Ia disambut hangat dengan ibunya. Kia, ayo dong. Ibu dengar kamu abis menang lomba kan? Ibu sangat bangga sama kamu, Kia. Kasih ya Bu, itu semua berkat usaha aku. Iya, tapi kamu nggak boleh lupa kalau itu semua juga udah dibantuin dari Allah. Kamu selesai belum sih? Bu, apa sih Bu? Aku tuh usaha sendiri, apa-apa sendiri. Nggak ada bantuan orang lain, nggak ada bantuan Allah. Kenapa sih Bu? Allah terus? Nggak boleh seperti itu, Kia. Itu semua bantuan dari Allah, Kia. Berisik. Malam harinya, Saskia pergi ke pesta bersama teman-temannya. Ia tampak sedikit mabuk setelah meminum alkohol. Habisin Ki, habisin. Kok aku tahu loh? Natural, itu udah natural kan aja. Ayo lagi kita tahu deh ya. Terus yang kalau kedian. Lagi. Udah beli. Ulang gitu. Udah, balik lagi enggak? Me pone la mina en el pecho y no sube también del pecho. No, Mariela, ¿qué es eso? ¿Quién lo hago? Dame el chaleco, me pone la mina en el pecho y no sube también del pecho. Apa kan? No, Mariela, ¿qué es eso? Deja de quemarme el chaleco. Amanela. Keesokan harinya, ia baru saja selesai menghadiri rapat persiapan lomba KTI internasional. Namun, sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenalnya. Sini lo kau. Kenapa Kia? Sini, aku bilang sini tuh sini. Kau ngapa? Kau ngadu ke orang-orang kalau misalnya aku mau beli kau, ha? Nggak ada Kia. Kau ngomong apa ke orang-orang ngapo, ha? Nggak ada sama sekali. Kau kalau misalnya aku tengok kau ngadu ke orang-orang, awas kau yo. Sekali. Hey Elsie, bawain dong
Bawain yang bener ya. Iya. Tapi akunya jalannya kayak gini. Ayo ya. Kayak gitu belamu. Siapa sih yang ngirimnya? Tak mungkin Elsie. Lagian itu pun kejadiannya udah lama. Tak mungkin Elsie karena Elsie itu udah ada Ado. Jadi siapa yang ngirimnya? Kenapa ya? Kalau mau dewean, suara kau tidak ngasih dari luar. Mah, ada macam aku mah. Macam apa? Macam menyuruh aku mundur dari seleksi. Lo kayak gitu? Tak tahu aku siapa. Apa aku mundur dulu ya Mayo? Apa mundur? Ya malah mundur. Sudah sampai sepanjang ini, nggak aku mundur. Aku takutnya mah. Nah, janganlah. Kalau kau kayak gitu, mereka tuh makin bisa menguasai hidup kau. Suatu malam, Saskia duduk sendirian di kamar. Tiba-tiba ada ketukan pintu dan terdengar bayangan suara ibunya. Saskia, sudah waktunya kamu sholat. Ayo nak, sholatlah. Ibu, lah bukannya ibu lagi pergi ya, nggak ada di rumah. Jadi itu siapa ya? Setelah itu, ia langsung tidur dan di dalam tidurnya, ia terbangun dalam kegelapan yang pekat. Ia merasa seperti berada di suatu tempat yang sangat sunyi dan terisolasi. Suara gemuruh dan teriakan mengerikan mulai terdengar dari kejauhan. Malaikat penjaga alam kubur, Munkar dan Nakir muncul dengan wajah yang menakutkan. Mereka berdiri di hadapan Saskia menunggu jawabannya. Wahai hamba Allah, mari kemari ke kampung asalmu. Pulanglah dari kembaraan. Apa yang kau bawa? Apa yang kau bawa? Busuk! Busuk! Jijik! Jijik! Kenapa badan kau sebusuk ini? Apa yang kau buat sepanjang hidupmu? Cakap! 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 Saya durhaka dengan Tuhan. Saya tak peduli Tuhan. Saya belakangkan Tuhan. Saya langgar apa saja dari Tuhan. Tapi sekarang engkau tak dapat lari lagi dari Tuhan, bukan? Tuhan! Tuhan! Ampunkan aku! Saskia terbangun dari pingsannya dengan tubuh gemetar dan nafas terengah-engah. Ia teringat dengan jelas mimpi buruknya. Ibu yang mendengarnya lalu langsung masuk ke kamarnya. Nah, kamu kenapa nak? Ibu maafkan aku. Aku selama ini sudah jahat sama orang-orang. Aku telah sombong. Aku telah lupa sama Allah, Bu. Maafkan aku, Bu.
Alhamdulillah nak, kalau kamu sadar berarti Allah masih ada kesempatan untuk kamu nak. Di sebuah masjid yang sepi pada siang hari, Saskia duduk di saf paling depan. Ia baru saja selesai melakukan sholat taubatnya dan berdoa kepada Allah. Secara tak sadar ada teman lamanya di sana yang sekarang sudah menjadi ustazah. Ya Allah, aku telah melakukan begitu banyak kesalahan. Aku mengabaikanmu, melupakanmu, dan aku menyakiti orang lain. Ya Allah, ampunilah aku. Ya Allah, aku menyesal atas semua kesombonganku. Aku menyesal telah menyakiti Elsie. Aku telah bersalah besar, ya Allah. Ampuni aku, tunjukkan jalanmu. Jangan biarkan aku tersesat lagi. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Ya Allah, aku bersumpah aku ingin berubah. Aku ingin menjadi hamba-Mu yang lebih baik. Berikanlah aku kekuatan untuk menebus kesalahan-kesalahanku. Aku tahu aku tidak pantas meminta, ya Allah. Tapi aku memohon, ampuni aku, bimbing aku, dan terimalah taubatku. Jadikanlah aku manusia yang lebih baik, yang bisa membawa kebaikan, bukan kehancuran. Ya Allah, izinkan aku memperbaiki semuanya. Beri aku kesempatan untuk meminta maaf kepada mereka yang telah kusakiti, terutama pada almarhum Elsie. Aku tidak ingin hidupku terus dihantui dosa-dosa ini. Naila, sejak kapan kamu di sini? Aku baru datang. Aku lihat kamu, tapi aku nggak pengen ganggu kamu. Aku cuma pengen mastiin kamu baik-baik aja, Kia. Aku mencoba untuk bertaubat, Naila. Aku tidak bisa hidup seperti ini lagi. Aku ingin memulai semuanya dari awal. Kia, ini adalah langkah yang sangat besar. Allah Maha Pengampun, dan Dia selalu menerima taubat hambanya yang sungguh-sungguh. Tapi, perubahan itu nggak mudah. Kamu harus siap menghadapi konsekuensinya. Aku tahu, dan aku akan mencoba. Aku ingin meminta maaf pada almarhumah Elsie, pada ibuku, pada semua orang yang telah aku sakiti. Aku tidak tahu apakah mereka akan memaafkanku, tapi aku harus melakukannya. Itu yang benar, Kia. Taubat bukannya tentang meminta ampun kepada Allah, tapi juga memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Aku bakal bantu kamu kok. Kita bisa lewatin ini sama-sama ya. Terima kasih, Naila. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku merasa sedikit lega sekarang. Aku hanya berharap Allah menerima taubatku. Kamu terus berdoa dan jangan pernah berhenti untuk berusaha ya, Kia. Allah pasti bantuin kamu kok. Setelah selesai kelas, Saskia, Ilma, dan Naila melewati taman kampus yang sepi pada sore hari. Dengan angin sepoi-sepoi menggoyangkan dedaunan di sekitarnya, mereka berjalan dan saling berbincang. Gimana Ki rasanya balik ke jalan yang benar? Kayak lebih lega gitu, kayak jalan yang mulus, yang awalnya geradaan, kayak gitulah rasanya. Masya Allah. Takbir, Allahu Akbar. Apa sih? Soalnya lah 5 waktu dah. Udahlah, tapi masih ada sesekali bolong-bolongnya. Tapi ya aku berusaha untuk istiqomah. Masya Allah. Tuh, apalagi perubahan kamu selain sholat, zikir, al-maksurah, ngaji ya? Ngaji lah. Masya Allah. Aku tuh pengen berubah lebih baik lagi. Aku tuh kayak belum bisa maafin diri aku dewek gitu nah, karena udah nganu Elsie tuh. Kalau gue yang penting kan kau udah punya niat untuk berubah. Abis ini jarah ke makam Elsie. Temenin yuk tapi. Ya. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Tetapi rahmat dan ampunan Allah
akan selalu terbuka lebar bagi hambanya yang mau menyadari kesalahan, bertaubat, dan berusaha memperbaiki dirinya. Hidup adalah tentang perjalanan untuk belajar, dan setiap langkah menuju kebaikan akan membawa kita lebih dekat kepada ridhonya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa sebesar apapun dosa yang kita perbuat, Allah tidak akan pernah menutup pintu maafnya bagi mereka yang bersungguh-sungguh ingin berubah. Taubat bukan hanya tentang meminta ampunan, tetapi juga tentang menunjukkan kesungguhan hati untuk meninggalkan semua kemudaratan dan menggantikannya dengan amal kebaikan. Drama ini juga menyampaikan pesan bahwa tidak ada kesalahan yang terlalu besar untuk diperbaiki. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah, setiap Bani Adam berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah yang bertaubat. Tidak ada kata terlambat untuk berubah dan memperbaiki diri. Setiap hari adalah kesempatan baru yang Allah berikan kepada kita untuk memulai semuanya dari awal, meninggalkan masa lalu yang kelam, dan melangkah menuju kehidupan yang lebih baik. Jangan biarkan masa lalu menjadi penghalang untuk maju. Jadikan kesalahan sebagai pelajaran, bukan sebagai beban. Kesalahan di masa lalu bukanlah akhir dari segalanya, melainkan pelajaran berharga yang dapat menguatkan langkah kita ke depannya. Selama masih ada niat dan usaha, selalu ada harapan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Maka daripada itu, mulailah hari ini, karena perubahan kecil yang dilakukan dengan tulus dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita.